Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Dinsdianti. Hari ini saya tidak akan membagikan resep ataupun tips. Hanya saja kita akan membahas terkait masakan-masakan olahan yang berasal dari sapi. Nah, tapi masakan ini adanya di daerah Jawa Timur. Apa saja itu? Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum dan share ke seluruh media sosial yang kalian punyai. Saya juga tunggu komentar-komentar positifnya untuk perkembangan dari channel saya ini. Saya tunggu ya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita akan masuk ke pembahasan masakan-masakan apa saja atau olahan apa saja yang berasal dari sapi. Di daerah saya di Jember, Jawa Timur, banyak olahan yang berasal dari sapi. Nggak hanya dagingnya yang diolah, tetapi sampai dari cingur. Cingur itu, tahu cingur nggak sih? Cingur itu congor katanya orang. Kalau ada cingur itu congor. Nah, itu adalah mulut sapi. Nah, di situ tuh diolah, ada olahannya juga kalau di daerah saya. Nah, oke, kita akan masuk ke masakan pertama, yaitu rawon. Mungkin kalau rawon kita udah nggak asing lagi ya dengan rawon ini. Daging yang dipotong kotak-kotak gitu dengan kuah yang berwarna hitam. Sebetulnya bumbu dari rawon ini hampir sama dengan bumbu soto. Hanya saja yang membuat dia berwarna hitam itu adalah kluwek. Kluwek itu bentuknya seperti apa ya, agak-agak segitiga gitu dan keras. Nah, itu dalamnya warnanya hitam. Tetapi menimbulkan sensasi yang sedap sih buat kami ya. Kalau kalian belum coba, wajib deh dicoba yang namanya rawon ini. Rawon ini biasanya disajikan dengan telur asin, tempe goreng ya, kemudian sambal dan toge. Togenya itu toge pendek dan mentah, biasanya dicampurkan ke sambelnya. Nggak lupa juga ada yang namanya kerupuk udang. Kalau kerupuk udang pasti pada tahu ya. Nah, itu adalah pasangan yang paling klop untuk makan rawon. Oke, masakan yang kedua, daging age. Ini hanya ada di daerah saya sih, daerah Jember, Jawa Timur. Jadi dagingnya itu seperti daging rendang. Hanya saja dia dicampur dengan parutan kelapa atau koya ya. Jadi parutan kelapa yang disangrai begitu. Jadi bahannya itu hampir sama persis dengan rendang, tetapi ada campuran dari kelapanya. Dagingnya tipis-tipis. Dan nanti kalau seandainya kita akan makan, bisa langsung dimakan. Pas waktu kita olah itu ya, diolah kan banyak-banyak tuh ya, diiris tipis-tipis, diolah banyak-banyak. Nanti biasanya akan disimpan, itu bisa langsung dimakan. Kalau enggak, biasanya digoreng. Itu daging age. Itu hanya ada di daerah Jawa Timur. Masakan yang ketiga, sambal windu. Kalau orang ngomong windu pasti identik dengan udang ya. Tapi ini enggak, ini masih olahan daging sapi. Jadi sambal windu itu daging sapinya itu dicincang. Jadi sebetulnya sambal cincang ya, sambal cincang ya, sambal daging cincang. Warnanya itu kuning, ya hampir sama sih sama rendang ya kalau di Padang itu ya, di Sumatera. Cuman kalau rendang kan sampai berminyak gitu, keluar minyaknya. Ini enggak. Masih berwarna kuning, tetapi memang pedas, spicy, tapi enak sih kalau buat saya, karena saya penyuka pedas ya. Tapi mungkin
Kalau orang lain yang tidak suka pedas, bisa mungkin dikurangin dari kadar kepedasannya, dari kadar cabenya aja. Overall tapi enak banget kok. Yang keempat, ini pasti juga biasalah kita mengertinya, itu rujak cingur. Nah, rujak cingur inilah yang tadi saya bilang. Jadi kalau di Jawa Timur itu cingur atau mulut sapi, congor ya, congor itu mulut sapi, itu diolah jadi rujak. Kalau teman-teman taunya mungkin rujak buah, ini adalah rujak sayur. Nah, rujak kalau di Jawa Timur itu hampir sama dengan lotek, tetapi dicampur sama petis udang. Petis ini adalah olahan dari udang begitu. Hampir warnanya hitam gitu juga. Nah, itu sensasinya sih memang sedap banget kalau dicampur sama petis. Kalau nggak ada petisnya emang agak rasa kurang. Nah, dari sayuran-sayuran itu nanti akan dicampur juga dengan cingur ini. Cingur ini diolahnya hanya direbus aja, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian digoreng sebentar. Nah, barulah dicampurkan ke rujak sayur ini. Biasanya juga disajikannya kalau saya sama kerupuk dan lontong. Biasanya kalau rujak ini ada satu yang biasanya dipakai bahan dasarnya itu adalah pisang biji. Jadi pisang yang banyak bijinya itu. Tapi pisangnya ini bukan pisang matang begitu. Jadi masih mentah, bener-bener boncet, masih kecil-kecil gitu ya. Itu diiriskan kecil-kecil, kemudian campur cabai dan bawang putih. Udah diulek dulu, campur kacang, baru dikasih petis, kasih air. Seperti itu kalau rujak di tempat saya ya, di Jember, Jawa Timur. Oke, kita lanjut ke masakan ke-5. Soto babat. Kalian tahu babat nggak sih? Itu loh, dalamannya sapi yang yang kayak handuk. Mungkin kadang orang kan jijik ya gitu ya. Emang sih agak-agak baunya kurang enak gitu ya. Tapi kalau di tempat kami itu biasanya direndam, direbus sampai warnanya yang ada, kan ada yang warna hijaunya itu ya. Hijaunya itu hilang. Jadi memang benar-benar putih bersih. Kemudian diiris, dipotong kecil-kecil. Itu nanti dicampurkan dengan kuah soto biasa, kuah soto biasa begitu, cuman nggak pakai daging, jadi kuahnya tetap bumbunya sama, bumbu soto, cuman dalamnya adalah babat sapi. Tapi memang sudah nggak bau lagi rasanya. Jangan ditanya deh, asal ada kerupuk dan sambelnya, mantap. Yang keenam, sate daging. Kalau sate biasanya kita taunya yang dijual-jual itu kan sate ayam atau sate kambing ya. Kalau di tempat saya, apalagi kalau Idul Adha kayak gini, karena daging udah banyak, biasanya kita buat sate daging. Jadi sate itu berasal dari daging sapi. Nggak jauh beda kok dengan rasa daging sate kambing, hanya saja tidak berbau. Kalau sate kambing kan sebetulnya ada yang merasa bau ya, dagingnya itu ya, bau kambing gitu. Nah, kalau sapi ini nggak bau, dagingnya juga lembut, tapi tekstur dagingnya sih sama ya. Kalau buat saya pribadi sih teksturnya itu sama dengan daging kambing, cuman tidak berbau gitu aja. Kemudian kuahnya itu tetap menggunakan kuah kacang yang lagi-lagi memakai petis sebagai campurannya. Seperti itu kalau di Jawa Timur. Memang apa-apa itu hampir sebagian itu masakannya itu ada berbahan dari petis juga, ada campuran petisnya. Nanti kita akan bahas makanan-makanan apa saja yang ada unsur petisnya ya, tapi nanti di konten saya yang lain. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah dendeng ragi.
Saya nggak tahu ya apa ini hanya ada di tempat saya atau juga di tempat kalian ada juga. Jadi dendeng, kita taunya kan dendeng ya. Kalau seandainya di mana Sumatera apalagi ya, di Padang itu kan lekat banget yang namanya dendeng. Ada dendeng lombok, dendeng batoko, ada dendeng kering gitu kan ya, dendeng cabe. Nah, kalau di Jawa Timur itu ada yang namanya dendeng ragi. Dendeng ragi itu ya sama sebetulnya daging, ntar ditokok-tokok, dipukul-pukul agar lembut ya, kan pipih. Kemudian dibalur dengan kelapa yang sudah ada bumbu-bumbunya. Satu-satu semua dibalur dengan kelapa. Kelapanya biasanya agak tebal di situ. Kemudian nanti digoreng dengan api yang pelan sekali sampai nanti si daging itu kriuk, jadi crunchy juga, dan kelapanya tidak gosong, jadi bagus gitu loh teksturnya. Jadi kalau lebaran itu pasti ada dendeng raginya. Oke, mungkin itu saja makanan-makanan khas yang ada di daerah Jawa Timur yang berasal dari olahan sapi. Kalau di tempat kalian bagaimana? Ada nggak yang beda dari ini semua? Ada menu-menu yang lain nggak yang tidak terdapat di tempat yang lain? Kasih di komen ya, biar nambah wawasan kita semua. Oke, demikian saja sharing kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.